dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang risiko kredit. Nama saya Anggit Arida Putri. Nama saya Andrian Desmati. Nama saya Septiana Puspidarini. Kenalkan, nama saya Septiani Sekar Ajeng Puspitarini. Pengertian risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik pokok maupun bunganya ataupun kedua-duanya. Baik, berikut adalah materi yang ingin kami sampaikan terkait manajemen risiko, yaitu risiko kredit. Terdapat beberapa kategori. Yang pertama adalah penilaian kualitatif. Terdapat 3 dan 5C. Yang pertama, return atau pengembangan kredit untuk melunasi utang dan bunganya. Yang kedua, repayment capacity, yaitu kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunga. Yang ketiga, risk bearing ability, yaitu kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan pada kredit. Risiko kredit yang kedua adalah penilaian kuantitatif. Terdapat beberapa komponen, yaitu dari yang terbaik adalah AAA, instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengembalian amat sangat baik atau excellent, sampai D adalah instrumen keuangan sedang default atau bankrupt. Yang kedua, model scoring kredit, yaitu model untuk melihat risiko kredit adalah potensial kegagalan bayar. Terdapat tiga modal. Yang pertama adalah A, modal diskriminan. Apakah suatu perusahaan sebaiknya dimasukkan ke dalam kategori tertentu? Yang B, modal probabilitas linier, dipakai untuk mengakomodasi keinginan angka terhadap kegagalan bayar kredit. Yang C, modal probabilitas logik. Modal ini menggunakan link logik, bukan linear seperti dalam regresi biasa. Sedangkan untuk penilaian kuantitatif lainnya seperti RALC hingga kerangka akan disajikan pada slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model diskriminan. Analisis ini pada dasarnya ingin melihat apakah suatu perusahaan sebaiknya dimasukkan ke dalam suatu kategori tertentu. Dalam kategori ini dapat dibagi ke dalam 2 hal, yaitu yang pertama, perusahaan yang mengalami kegagalan bayar atau risiko kredit, dan perusahaan yang tidak mengalami kegagalan bayar atau risiko kredit. Kemudian perusahaan harus mengumpulkan informasi tersebut yaitu mengumpulkan laporan keuangan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi apakah perusahaan tersebut layak dimasukkan ke dalam kategori gagal bayar atau tidak. Berikut merupakan contoh fungsi diskriminan menurut Altman. Selanjutnya, misal ada informasi berikut ini, mana yang diperkirakan akan bangkrut. Berdasarkan perhitungan fungsi diskriminan, berikut adalah hasil dari perhitungan kedua perusahaan, dan perusahaan yang diperkirakan akan bangkrut adalah perusahaan Y, karena nilai perusahaan Y berada di bawah batas bangkrut berdasar model pasar dan model nilai buku. Selanjutnya yaitu model probabilitas linear. Dalam beberapa situasi, 2 kategori gagal bayar dan tidak gagal bayar saja tidak cukup. Barangkali menginginkan angka yang mencerminkan seberapa besar kegagalan risiko kredit. Model probabilitas ini dapat dipakai untuk mengakomodasi keinginan untuk mengetahui seberapa besar angka risiko kredit tersebut. Selanjutnya ada model probabilitas logit. Model persamaan logit dihitung menggunakan link logit. Teman-teman, di sini saya akan menerangkan mengenai RAROC, mortality rate, and term structure. RAROC atau risk adjusted return on capital merupakan membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang beresiko atau modal yang akan terdampak apabila seorang debitur mengalami gagal bayar. Rumus RAROC bisa dilihat seperti ini. Pendapatan pinjaman per tahun dibagi dengan modal yang beresiko. Misalnya, suatu bank sedang mengevaluasi portofolio kredit dengan nilai nominal sebesar $1 miliar. Kupon bunga adalah 9%.
bank akan memperoleh bunga sebesar 90 juta dolar per tahunnya. Model ekonomi untuk kredit tersebut diperkirakan sebesar 75 juta dolar, merupakan 7,5% dari nominal pinjaman. Misalkan dana untuk pinjaman tersebut diperoleh dengan menerbitkan deposito dengan tingkat bunga 6%. Modal sebesar 75 juta dolar ditambahkan sebagai modal yang diinvestasikan di surat berharga pemerintah dengan tingkat bunga 6,5% per tahun. Bank tersebut mempunyai biaya operasional sebesar 15 dolar juta per tahun, dan kerugian yang diharapkan dari portofolio tersebut adalah 1% per tahun. RAROT bisa dihitung sebagai berikut. RAROT sama dengan 90 ditambah 4,9 dikurangi 60 dikurangi 15 dikurangi 10, dan angka tersebut kemudian dibandingkan dengan tingkat keuntungan minimal yang diisyaratkan oleh bank tersebut. Selanjutnya mortality rate. Mortality rate menghitung persentase kebangkrutan yang terjadi untuk kelas risiko tertentu. Mortality rate mirip dengan tabel kematian manusia. Marginal mortality rate atau MMR pada tahun pertama dapat dihitung sebagai berikut ini. Total nilai obligasi yang default pada tahun pertama dibagi dengan total nilai obligasi yang beredar pada tahun pertama penerbitan. Lalu MMR pada tahun kedua dihitung sebagai berikut ini. Total nilai obligasi yang default pada tahun kedua dibagi dengan total nilai obligasi yang beredar pada tahun kedua setelah penerbitan, lalu disesuaikan dengan default, pelunasan, jatuh tempo, dan pelunasan dari sinking fund. Selanjutnya term structure atau kurva hasil yang menunjukkan hubungan antara jangka waktu dengan yield obligasi. Bagian di sini menunjukkan tingkat bunga obligasi pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun adalah 9%. Nah, untuk yang jangka waktu 2 tahun adalah 10% per tahunnya. Slope positif di sini menandakan bahwa yield obligasi yang lebih dalam jangka waktu yang lebih panjang akan lebih besar. Seperti itu. Pada kondisi pasar persaingan sempurna, tidak ada kesempatan arbitrase. Maka, tingkat keuntungan yang diharapkan untuk obligasi perusahaan sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk obligasi pemerintah. Nah, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. 1 plus RF sama dengan TI dalam kurung 1 plus RI, di mana RF yield obligasi pemerintah, untuk RI sama dengan yield obligasi perusahaan. Nah, untuk PI sama dengan probabilitas obligasi perusahaan tertahan. Dengan data di atas dapat dihitung seperti ini. PI sama dengan 1 plus 0,09 dibagi 1 plus 0,12, hasilnya sama dengan 0,97. Nah, probabilitas default tahun pertama sama dengan 1 dikurangi 0,97 sama dengan 0,03 atau 3%. Dengan demikian, berdasarkan data yield curve, kita bisa menyimpulkan bahwa pasar memperkirakan obligasi perusahaan akan default pada probabilitas 3%. Jelaskan tentang kredit metrik dan kredit metrik untuk aset individual. Kredit metrik merupakan alat pengukur resiko kredit dengan menggunakan kerangka FIR atau value at risk, sehingga volatilitas resiko kredit dapat diperhitungkan. Ada dua masalah jika kita menggunakan kerangka FIR atau value at risk. Yang pertama, distribusi tidak normal dan perhitungan korelasi. Kredit metrik untuk aset individual tentang menganalisis resiko kredit dengan obligasi, yaitu obligasi rating BBB dan rating A. Kita dapat menghitung resiko kredit kedua aset dengan menggunakan kredit metrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kredit metrik untuk portofolio. Kredit metrik menilai nilai portofolio pada risiko yang berkaitan dengan kredit dalam 3 langkah. Yang pertama yaitu menentukan profil eksposur dari setiap item dalam suatu portofolio.
Yang kedua, menghitung masing-masing gejolak instrumen dalam nilai yang disebabkan oleh kemungkinan peningkatan grade, penurunan grade, dan gagal bayar. Yang ketiga, yaitu mempertimbangkan potensi antara perubahan-perubahan dalam nilai item individu dalam 2 langkah dan mengkombinasikan gejolak instrumen individu dengan untuk memberikan gejolak portofolio agregat. Teori portofolio merupakan alat yang menarik khususnya bagi para manajer reksadana yang menginvestasikan dalam aset-aset perdagangan secara luas. Kredit metrik mengestimasi nilai portofolio pada risiko yang berkaitan dengan kejadian-kejadian kredit yang melibatkan peningkatan dan penurunan grade, pemeringkatan kredit seperti gagal bayar, mengadopsi kerangka kerja untuk mark to market. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan kerangka opsi. Pendekatan kerangka opsi ada 2, yaitu opsi call dan opsi put. Opsi call adalah hak untuk memberi aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Yang kedua yaitu opsi put adalah hak untuk menjual aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Penjualan opsi call atau put mempunyai kewajiban untuk menyediakan aset yang akan dibeli jika pemegang opsi call mengeksekusi haknya atau membeli aset yang akan dijualnya jika pemegang opsi put mengeksekusi haknya. Sebagai kompensasi, penjual opsi menerima premium atau harga opsi sebesar nilai tertentu. Beberapa akademisi menggunakan kerangka teori opsi untuk menganalisis risiko kredit. Dengan menggunakan kerangka teori opsi, pemegang saham bisa digambarkan sebagai pihak yang membeli opsi call, pemegang hutang atau pemberi hutang bisa digambarkan sebagai pihak yang menjual opsi put. Ini adalah kurva yang pertama. Dan ini adalah kurva yang kedua. Setelah kita mengetahui kerangka semacam tersebut, kita bisa menggunakan teori opsi, model penilaian opsi untuk menilai nilai hutang dan sekaligus risiko kredit. Bagian tersebut memberikan ilustrasi bagaimana risiko kredit bisa dihitung dengan menggunakan teori penilaian opsi.